Ketika Isra Mi'raj itu, maka Rasulullah itu dibawa sampai ke langit. Ke langit yang pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian sampai ke atas ketemu Nabi Isa, sampai ketemu Nabi Musa, sampai ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian mereka naik ke atas. Begitu naik ke atas, ke Sidratil Muntaha. Begitu sampai Sidratil Muntaha, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku tidak mungkin bisa mengantarkan engkau sampai ke langit yang paling atas, yaitu Sidratul Muntaha. Maka engkau menghadaplah sendiri, engkau bertemu dengan Allah. Maka kemudian ketika di langit, maka kemudian Rasulullah mencium bau yang sangat wangi. Mencium bau yang sangat wangi. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu baunya apa yang begitu harum, wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu adalah bau makamnya Ibu Siti Masito. Coba bayangin Pak, baunya di dunia, baunya di tanah, baunya di bumi, maka baunya kecium harumnya sampai ke Sidratul Muntaha. Coba bayangkan apa ini yang menjadikan seperti itu. Maka bertanyalah kemudian Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, kenapa bisa sampai seperti itu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafuna wa la tahzanu wa abshiru fil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah mabadu, yang saya hormati sahabat saya Mas Saifuddin dan sekeluarga, yang saya hormati para tamu-tamu semuanya yang sudah mendoakan beliaunya, dan semoga beliau ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga semua ahli kubur kita dan semua orang yang mendahului kita, Allah memberikan rahmatnya. Amin. Rahmat ini sungguh sangat penting bagi orang-orang yang sudah dipanggil Allah. Orang-orang yang sudah dipanggil Allah ini adalah mereka sangat berharap untuk anak-anaknya bisa mendoakannya. Semua berharap. Bahkan ada dalam suatu riwayat dalam hadis Durratun Nasihin. Di dalam hadis Durratun Nasihin ini ada seorang anak putri. Anak putri ini adalah anak yang sangat soleh, itu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika bertemu dengan Rasulullah, maka anak putri ini menyampaikan. Anak ini kebetulan anak yang soleh, si cewek ini tangannya itu kayak kebakar gitu. Tangannya kayak kebakar, tangannya ciker kalau orang Jawa nih. Ciker itu apa Pak? Apa Pak? Keriting ya. Tangannya ciker, tangannya nggak bisa digerakin dan tangannya kayak kebakar. Maka mereka menghadap kepada Rasulullah. Begitu menghadap ke Rasulullah, maka ditanya oleh Rasulullah, wahai putri, wahai si fulan, kenapa engkau begitu terlihat sedih sekali aku melihatmu? Maka seorang ini menyampaikan, ya Rasulullah, aku telah bermimpi seolah-olah hari ini adalah hari kiamat. Aku bermimpi ya Allah, seolah-olah hari ini adalah hari kiamat. Kemudian aku berjalan ke sana kemari, tiba-tiba ada malaikat yang bertanya kepadaku, wahai si putri, wahai Fatimah,
apa yang engkau sedang pikirkan, dan aku melihatmu engkau begitu kebingungan. Aku yakin ya Rasulullah, yang menanyai ini adalah malaikat, karena menyebutku, wahai manusia, kenapa engkau kelihatan bingung wahai manusia? Maka saya jawab, iya, karena aku pingin tahu di manakah ibuku yang sudah lama meninggal. Dan aku juga pingin tahu di mana ayahku yang pada saat itu sudah meninggal. Aku tidak tahu di mana ayahku. Aku tidak mau, dan aku tidak tahu apakah ayahku ada di surga atau ayahku sedang disiksa oleh Allah. Apakah ibuku juga ada di neraka atau ibuku ada di surganya Allah. Aku pengen tahu ya malaikat. Maka aku sangat yakin ya Rasulullah, yang menanyaiku adalah seorang malaikat. Karena mereka bertanya, wahai Fatimah, kenapa engkau begitu bingung wahai manusia? Kenapa engkau begitu bingungnya? Maka aku meminta kepadanya, mohon aku ditunjukkan di manakah jalan menuju ke surganya Allah, dan di manakah jalan menuju ke dalam neraka. Aku ingin tahu apakah ibuku ada di neraka atau ada di surga. Mintanya begitu, Bang. Kemudian diceritakan dalam hadis Durratun Nasihin ini. Maka kemudian malaikat memberitahu kepada seorang anak yang sangat soleh ini, engkau wahai si Fatimah, jalanlah engkau lurus ke sana ketika nanti ada tulisan wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nanti kalau di sana ada istana, kalau ada istana api, maka engkau masuklah ke sana. Maka ucapkanlah salam kepada bapakmu atau kepada ibumu. Kalau ibumu menjawab salam, maka ibumu berarti ada di neraka. Tapi kalau bapakmu menjawab salam, juga berarti bapakmu ada di neraka. Nanti begitu ada tulisan wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya, maka kamu berjalanlah terus, kamu terus ke sana. Kamu tidak akan kebanasan walaupun itu adalah istana api. Kenapa begitu? Karena yang menyuruh adalah malaikat kekasihnya Allah. Maka kemudian anak ini, maka mereka berjalanlah menuju kepada surga, menuju kepada neraka. Maka berjalan sampai neraka. Maka di dalam neraka ada tulisan di istana itu, wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ternyata apa? Di situ adalah neraka, pintu neraka, istana neraka. Istana api. Istana api itu dinyalakan oleh Allah melalui malaikatnya. Itu 1000 tahun. Itu sudah dinyalakan apinya. Kita bisa membayangkan bagaimana panasnya api neraka itu, karena 1000 tahun sudah dinyalakan. Kita kena knalpot baru 1/4 jam dinyalain aja udah gosong kaki ya Pak ya. Kaki gosong Pak. Kemarin di mana itu ada orang yang punya pacar lagi, disiram sama bojone barangi Pak, melempuh Pak. Padahal airnya hanya digodok hanya beberapa, hanya setengah jam tidak sampai. Itu pun bisa mukanya bisa berubah dan terbakar. Bagaimana kalau 1000 tahun Allah sudah menyalakan apinya di neraka ini, di alam kuburnya? Kita bisa membayangkan bagaimana panasnya ini api ini. Maka kemudian orang ini menjawab, anak yang sangat soleh ini, kemudian di depan neraka itu mereka menjawab dan menyampaikan salamnya. Maka disampaikanlah salam yang pertama kepada ayahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai ayahku. Di dalam neraka, di pintu neraka. Maka kemudian dijawab yang kedua, salam yang kedua disampaikanlah oleh anaknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayahku. Nggak jawab ayahnya. Maka kemudian salam lagi yang kedua, yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tidak menjawablah di neraka itu. Maka anak yang sangat soleh ini mengatakan, Alhamdulillah, semoga ayahku ada di surganya Allah. Semoga ayahku ada di surganya Allah. Ketika aku menjawab salam dan aku menyampaikan salam, tidak ada jawaban salam dari ayahku. Maka kemudian mereka mengganti salamnya, menyampaikan salam kepada ibunya. Maka ibunya disampaikanlah salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai ibuku.
Loh, ternyata apa, Pak? Pintu neraka itu langsung kebuka dan ibunya mengatakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wahai anakku Fatimah." Maka langsung menangislah anak yang sangat soleh ini, anak perempuan ini langsung menangis. Ternyata ibuku ada di neraka dan sedang disiksa oleh Allah, dan disiksa di alam kuburnya oleh Allah dan para malaikatnya. Disiksa sampai warna mukanya pun tidak terlihat, sampai terbakar semua tubuhnya karena salamnya ini. Maka salamlah itu sampai kepada anak, sampai kepada seorang ibunya, dan ibunya menjawab salamnya. Jadi kalau jenengan ke kolam kubur, Pak, jenengan salam itu ibu jenengan, itu sakit ngendikan. Begitu misalnya Gus Ifut datang ke situ, "Assalamualaikum wahai ibuku," maka seorang ahli kubur itu senang sekali mendapatkan ucapan salam dari anaknya. Dan mereka langsung menjawab. Maka kemudian anak ini kemudian begitu menjawab, maka ditanya seorang ibunya, ditanya seorang anaknya, "Wahai ibuku, kenapa hanya tanganmu yang kau angkat? Dan kenapa hanya tangan kirimu dan tangan kananmu yang kau angkat? Sedangkan seluruh tubuhmu terbakar oleh api neraka ya ibuku. Apa yang kau lakukan wahai ibuku sehingga aku dibakar oleh Allah seperti itu?" Ibunya itu, Pak, meluletan, Pak. Peluletan itu apa gitu, Pak? Melulet itu pokoknya dia melulet ngomongnya lah. Melulet, Pak, saking dibakar di api neraka, di dalam neraka, di alam kubur itu. Mereka dibakar, mereka disiksa oleh Allah, tinggal tangannya yang bergerak-gerak. Nanti itu dalam kitab, maka seorang yang sudah meninggal dan orang yang sangat soleh, kemudian mereka pengen tahu ibunya, mereka diberitahu seolah-olah kayak layar kaca gitu. Jadi kita bisa melihat ibu kita diapain, bapak kita diapain. Itu bagi orang-orang yang mencintai Allah. Makanya banyak waliullah, banyak para kekasih Allah itu tahu adalah orang-orang yang sedang disiksa oleh Allah. Mereka bertahu. Karena apa? Allah memberikan kelebihannya kepada waliullah itu. Apa yang kemudian yang terjadi? Kemudian ibunya ditanya oleh anaknya, "Wahai ibuku, apa yang kau lakukan sesungguhnya hingga tubuhmu, seluruh tubuhmu terbakar, sampai muka-mukamu juga terbakar, wahai ibuku. Apa yang kau lakukan, wahai ibuku? Kenapa hanya tanganmu yang bisa mengangkat tangan? Kenapa hanya tanganmu yang tidak terbakar, wahai ibuku?" Maka ibunya ini menjawab kepada anaknya, "Wahai anakku, aku dulu itu sempat sebelum kemudian ada orang yang sedang membangun musola, maka kemudian mereka kena paku dan akhirnya kakinya mereka itu kemudian bocor di kakinya. Aku punya kain gombal, kain udah saya pakai, wes gombal. Kemudian kain itu saya sobek, kemudian saya ikatkan kepada anak yang sedang membangun musola ini, kemudian darahnya berhenti. Dan akhirnya amal inilah yang diterima Allah sehingga tanganku tidak terbakar oleh api neraka." Kemudian, "Wahai ibuku, kenapa hanya tangan kananmu saja yang bisa bergerak? Apa yang kau lakukan?" Maka mereka menjawab kepada anaknya, "Wahai anakku, dulu ketika aku telah selesai membaca sholawat, aku selesai tibaan, aku selesai berzikir dan sebagainya, paginya aku diberi jajan, diberi kue. Kemudian kue itu sebenarnya kue ini sudah bau, sudah nggak enak. Tiba-tiba ada anak yatim menangis kelaparan. Begitu kelaparan, maka aku berikan satu kue ini kepadanya, dan anak yang tadinya mereka kelaparan, mereka berhenti menangisnya. Mereka berhenti menangis setelah saya kasih kue yang sudah bau tadi. Anak ini kemudian berhenti menangis dan mereka diam. Akhirnya inilah amal yang diterima dan diridhoi Allah, sehingga tanganku dengan tanganku ini aku mengasihkan kepada anak yatim, maka Allah menerima amalku ini sehingga tanganku tidak terbakar. Tangannya tidak terbakar. Kemudian ditanya oleh anaknya, "Wahai ibuku, apakah ayah pernah menengokmu ke sini, wahai ibuku? Di manakah ayahku? Kenapa ibu tidak ditemenin ayah? Disiksa oleh Allah di alam kubur. Kenapa ayah tidak ada?" Kemudian ibunya menyampaikan, "Bapakmu gak ngerti aku di mana. Dulu waktu di dunia, bapakmu itu janji waktu pacaran sama ibu, kita harus hidup semati ya. Begitu mati,
bapakmu nggak pernah nengok ke sini, nggak pernah katanya dulu janjinya ke saya nanti kita sehidup semati katanya. Nah jadi kalau ada orang yang pacaran ngomong sehidup semati nanti, itu namanya cinta gombal. Udah nggak mungkin Pak itu. Ya. Begitu di alam kubur ngomong cinta mati, para malaikat merasakan nih ya. Nggak ada cinta mati. Maka kemudian apa? Dia mengatakan, wahai ibuku, di manakah bapakku? Aku juga tidak pernah ditengok oleh ayahmu. Aku tidak pernah ditengok oleh bapakmu. Aku tidak mungkin bapakmu ada di tempat yang berbeda. Maka seorang anak yang soleh ini kembali bertemu dengan malaikat dan dia menyampaikan kepada malaikat. Dia malaikat, mohon aku diberitahu di mana tempat ayahku, dan aku ingin tahu bahwa ayahku ada di mana. Apakah ayahku ada di surganya Allah, di Raudhatil Jannah, atau ada di neraka? Kemudian malaikat memberikan rambu-rambu kepada anak ini. Nanti wahai Fatimah, kalau engkau berjalan lurus, kemudian nanti di sana ada istana. Namanya istana Jannah. Nanti kalau di sana ada tulisan. Nanti kalau kemudian di sana kemudian ada tulisan fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadirin. Nanti kalau di api itu ada tulisannya seperti itu, maka ucapkanlah salam dan engkau tidak usah mencari pintu surga, maka ucapkanlah itu. Kalau bapakmu ada di surga, maka bapakmu akan mengatakan dan akan menjawab salammu dengan secara sendiri, dan pintu surga akan terbuka dengan sendirinya. Maka kemudian anak yang sangat soleh ini kemudian mereka mendatanginya, yaitu pintu surga, istana surga. Ternyata begitu berjalan, ternyata benar ada tulisannya Fima akadi sidkin inda malikin muqtadirin. Maka mengucapkanlah salam anak yang soleh ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai ayahku. Begitu diucapkan salam yang pertama, maka pintu surga langsung terbuka dan ayahnya langsung mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wahai anakku Fatimah. Jadi orang-orang yang ahli surga, begitu diucapkan salam, maka mereka langsung menyahuti salamnya itu, karena semoga Allah memberikan salam dan rahmatnya kepada mereka. Sama ketika Umar bin Khattab, sama ketika Abu Bakar, mereka kangen dan rindu kepada Rasulullah, maka mereka mendatangi makamnya Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Maka Rasulullah langsung menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu Bakar, Umar As-Siddiq dan sebagainya. Ini kalau orang-orang yang menjadi ahli surga, maka mereka langsung bisa menjawab. Maka ditemuilah kemudian anak ini oleh ayahnya, wahai anakku Fatimah, kenapa dan ada apa engkau bertanya? Jadi orang-orang yang menjadi ahli surga, orang-orang yang cirinya ahli surga, mereka ketika hidup di dunia, kemudian mereka berpindah ke alam kubur, maka mereka bisa menemui orang-orang yang disebut sebelumnya. Misalnya, biasanya jenengan sowan ke Wali Songo misalnya, ke Mbah Sunan Ampel, ke Sunan Giri, ke Sunan Derajat, ke Sunan Bonang. Kalau orang yang sangat soleh, maka begitu mereka meninggal setelah bertemu dengan Allah, maka mereka diantarkan untuk bertemu orang-orang yang soleh. Misalkan kita biasa ngirim Fatihah, ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, misalkan khususan ila ruhi Maulana Malik Ibrahim misalnya, khususan ila ruhi Haji Masruhan misalnya, khususan ila ruhi Ibu Haja siapa, maka langsunglah ada burung itu, mereka menemani orang itu, diantarkanlah orang ini mau bertemu dengan siapa. Maka sama ketika seorang anak yang soleh ini bertemu dengan ayahnya, begitu mengucapkan salam yang pertama, maka ayahnya langsung menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka seorang anak ini langsung bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau tidak pernah menengok ibu yang sedang disiksa oleh Allah di alam kubur? Kenapa tidak pernah menengok ibu sedang dibakar api oleh malaikat? Kenapa ayah tidak menengok apa yang terjadi sebenarnya ayah? Maka di dalam hadis surat Nasikin dijelaskan, anakku Fatimah,
Sampai ora usah masalahin gitu. Ibumu biyen niku bandel. Ibumu biyen niku nakal. Wis tak elingno bolak-balik ora kenek. Tak ajak sholat angel. Tak ajak halal yang baik angel. Tak ajak sedekah nang rono medhit pol. Ayo sedekah kanggo masjid, ora usah. Ayo masjid sedekah jariah nanti untuk ini. Jawabnya enggak usah. Dan selalu begitu ketika diajak untuk hal yang baik, ibumu selalu enggak mau. Kemudian bertanyalah, wahai ayahku, apakah yang sedang engkau pegang itu, wahai ayah? Maka ayahnya mengatakan, wahai anakku, ini adalah minuman yang biasa aku bagi-bagikan kepada orang-orang yang rindu dan cinta Allah. Air apa ya ayah? Ini adalah air telaga Kausar yang biasanya Rasulullah memberikan kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulullah, maka akan mendapatkan telaga Kausar. Maka kemudian diberikan siapakah ya ayah air itu? Air ini kita berikan kepada orang-orang yang selalu patuh dan taat kepada Allah. Bojone Pak enggak dikei. Walaupun begitu, karena apa? Karena jelas dalam surat Al-A'raf nanti begitu, walaupun kita ini saudara, walaupun kita ini kakak dan beradik, walaupun kita suami istri, kalau mereka akan dinaskan dan mereka masuk neraka, maka mereka hanya dicari batasan yang sangat tinggi, namanya Al-A'raf. Orang-orang yang ahli syurga itu bisa ngelihat neraka. Maka sampailah di situ, kemudian ada dalam surat Asy-Syu'ara, fama lana min syafin falau anna lana karrotan fanakunanna minal mu'minin. Jadi orang-orang yang walaupun mereka hidup bersama ketika di dunia, walaupun hidupnya bareng-bareng, sama kayak tadi suami istri Pak, istrinya masuk neraka, bapaknya masuk surga. Bapaknya nggak bisa nolong Pak, bapaknya nggak bisa nolong. Maka kemudian karena nggak bisa nolong, sama kayak surah Al-A'raf ini, maka dalam mereka meminta air. Wahai orang yang soleh, mohon tuangkanlah air sedikit saja dari Tuhanmu, kata ahli neraka. Maka kata ahli surga, wahai orang ahli neraka, aku tidak dibolehkan memberikan air sedikit pun kepadamu. Ya oleh Pak. Apa yang terjadi? Maka setelah itu kemudian mereka bertanya, wahai ayahku, kemudian air yang di situ itu air apa ayahku? Kenapa kemudian ceret Pak? Yang di bawah itu kayak gelas. Gelasnya itu terbuat dari intan Pak. Terbuat dari intan dan begitu bagus airnya. Air telaga Kausar ini melebihi putihnya, melebihi air susu Pak. Nikmatnya jauh lebih nikmat di dalam tafsir dan hadis tersebut. Maka kemudian bertanya, wahai ayahku, itu sebenarnya adalah air apa? Iya anakku, ini air yang biasa aku bagi-bagikan kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang biasa melakukan ibadah yang dengan baik, biasa orang-orang yang selalu baca Al-Quran, orang-orang yang selalu sholat dengan baik dan lain sebagainya. Maka aku memberikannya air ini kepadanya. Kalau itu air apa ayah? Ini air telaga Kausar. Maka air ini dari ayah diambillah oleh anak yang soleh ini, dibawa ke ibunya. Diambil airnya Pak. Maka begitu airnya diambil, maka kemudian langsung lari anak yang soleh ini menemui ibunya. Begitu menemui ibunya, kemudian air itu ditumpahkan, kemudian mereka disiksa dalam kubur itu. Maka airnya tumpah. Airnya tumpah karena mereka berebutan tahu bahwa itu adalah air telaga Kausar. Maka mereka seluruh ahli neraka itu kemudian mereka berebutan meminta air itu. Kemudian air itu menjadi tumpah. Begitu tumpah ternyata hanya sebentar, kemudian mereka berhentilah. Tapi kemudian air ini dikasihkan kepada, wahai ibuku, ini adalah air yang aku ambil dari tempatnya ayahku. Maka ambil berebutan tumpah cekret. Akhirnya apa? Maka mereka akhirnya semua jadi tidak bisa dan musbah. Begitu musrah kemudian mereka bersana, maka percikannya itu, maka tangannya anak ini kemudian menjadi terbakar karena panasnya api neraka.
Mereka tangannya terbakar langsung keriting, langsung keriting. Itu tangannya langsung kebakar dan mereka terbakar tangan kanan kirinya. Maka kemudian disampaikan kepada Rasul, inilah ya Rasulullah, aku bermimpi, mimpi menjadi kenyataan. Saya mimpi adalah ketika hari kiamat. Saya bermimpi ketika hari kiamat itu aku pengen bertemu dengan ibuku. Ternyata ibuku ada di neraka, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, aku datang ke sini, aku datang kepadamu ya Rasulullah. Aku meminta dan aku ingin mengganti. Aku pengen disiksa oleh Allah dan ibuku dibebaskannya. Enak enggak kira-kira disiksa kemudian minta diganti? Enak enggak orang-orang sini kira-kira? Kena api panas saja udah melempuh, udah kebakar semua. Lo anak yang soleh ini meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku meminta, aku ingin mengganti ibuku yang sedang disiksa di alam kubur ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bilang padanya, wahai si Fatimah, kesinilah, aku akan memberikan syafaatmu, akan aku usap tanganmu, dan engkau tanganmu akan kembali seperti semula, dan engkau tidak akan seperti cacat dan keriting lagi. Apa yang dikatakan? Ya Rasulullah, aku sungguh pengen mengganti, aku pengen mengganti posisi ibuku yang sedang disiksa oleh Allah. Anak yang soleh, Pak. Anak yang solehah. Kemudian mereka ingin mengganti posisinya ibumu yang sedang dihajar oleh malaikat, yang sedang dibakar oleh malaikat sampai peluletan, sampai kepanasan dan lain sebagainya. Maka begitu mendengar anak ini, mereka tetap bahwa mereka ingin menggantikan ibunya. Maka Rasulullah menangis. Rasulullah langsung menangis begitu mendengar anak yang soleh ini ingin mengganti ibunya yang disiksa oleh Allah. Aku pengen mengganti, wahai Rasulullah, aku pengen mengganti ibuku yang sedang disiksa oleh Allah. Aku sungguh ingin mengganti ya Rasulullah. Aku tidak ingin disembuhkan tanganku untuk seperti kembali, tapi aku pengen mengganti posisi ibuku. Maka kemudian Rasulullah langsung menyampaikan begitu menangis mendengar anak yang sangat soleh ini. Kemudian, wahai si fulan, wahai Fatimah, datanglah engkau ke neraka ibumu, maka peganglah tanganku. Maka akhirnya kemudian tangannya Rasulullah berpegangan tangan dengan tangannya Fatimah, kemudian mengambil ibunya. Ibunya diambillah dari neraka itu. Kemudian neraka itu langsung berhenti, langsung neraka itu nggak panas lagi. Begitu kemudian tangannya ditarik oleh anaknya, maka mereka ikut ke ataslah tangan ibunya itu. Begitu naik ke atas, maka api pun padam. Api pun gak jadi nyala, api neraka itu. Kenapa? Karena ada sambungannya dengan tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada sambungannya dengan Rasulullah, jadi kalau ada sambungannya dengan tangan Rasulullah, maka api itu padam dan akhirnya syafaat itu diberikan. Ternyata syafaat itu diberikan tidak hanya nanti ketika di akhirat, tetapi di dunia ini pun syafaatnya sudah ada. Kemudian Kemudian dibawalah orang ini dibawa oleh anaknya, maka dipertemukan dengan ayahnya di Maq'adi Sidqin inda muqtadirin, inda malikin muqtadirin. Ibunya dibawa dijadikan satu dalam syurganya Allah. Maka kemudian salamun qaulam mir rabbir rahim. Maka diucapkanlah salam karena mereka telah ditolong seorang anak yang soleh yang mereka mau berjuang untuk ibunya supaya tidak disiksa oleh Allah. Kita semua ini juga sama. Ibu-ibu kita yang sudah mendahului kita, ibu-ibu kita yang sudah lebih dulu ke Allah, bapak kita yang sudah mendahului ke Allah, saudara-saudara kita, semuanya itu berharap, semuanya adalah kiriman-kiriman Fatihah, kiriman-kiriman bacaan Al-Quran. Inilah yang diperlukan adalah orang-orang yang sudah lebih dulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak begini ini, kayak tahlilan ini, maka senangnya minta ampun ahli kubur itu begitu mendapatkan disebutkan misalkan thumma ila jamil ahli kubur minal muslimina wal muslimina wal mu'minina wal mu'minat mimma syagali adwa maghari wa bahri khususan ila ruhi misalnya, langsung disebutkan, maka itu langsung sampailah ke sana, berhentilah siksaannya. Makanya kalau baca tahlil itu pelan-pelan saya dinikmati. Kenapa? Setiap bacaan yang dibaca oleh orang yang masih hidup kemudian ditujukan kepada orang yang meninggal, maka sampailah di sana.
maka mereka berhenti kalau sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ketika seorang anak yang soleh ini, begitu karena solehnya, maka mereka bisa menyelamatkan ibunya yang disiksa oleh Allah di alam kubur. Akhirnya dientaskan dan mereka dipindahkan ke dalam surga bersama keluarganya. Sampai akhirnya Allah mengucapkan salamun qaulam mir rabbir rahim. Diucapkanlah salam kepada mereka. Ayo semua bapak-bapak ibu semuanya yang orang tuanya sudah meninggal dan bapaknya sudah meninggal, atau siapa, sering-seringlah didoain. Sering-seringlah didoain. Karena mereka begitu doain, senangnya minta ampun, Pak. Mereka senang banget begitu mendapatkan doanya. Kenapa? Karena mereka adalah sangat berat bahwa orang-orang yang sudah meninggal lebih dulu, maka kehidupannya mereka adalah berbeda dengan kita yang di dunia. Kalau orang-orang yang di dunia sakit bisa ke dokter, kepanasan bisa berteduh, bisa gelek asi. Lah nek di alam kubur disiksa oleh Allah, nyari kemana bro? Nyari kemana bro? Nggak bisa. Yang ada adalah awalatun solihun yadfa'ul, adalah doa-doanya orang-orang yang mempunyai anak yang soleh. Inilah mereka adalah yang bisa membantu orang tuanya yang telah diambil Allah terlebih dahulu. Jadi itu inti dari sebenarnya adalah kenapa kita harus banyak mengirim Fatihah ke orang-orang yang sudah meninggal dulu, supaya mereka adalah bisa mendapatkan tempat yang sangat baik. Kalau orang tua kita sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Banyak cara untuk melakukan hal-hal yang ketika orang tua kita sudah meninggal, supaya orang tua kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak. Kayak dalam surat Asy-Syu'ara yang tadi sebutkan, famalana min syafi'in, famalana, sudah tidak ada lagi orang yang dapat menolong, wala sodikin hamin, tidak ada teman lagi. Falau anna lana karratan fatakunana minal mu'minin, aku sungguh menyesal dulu ketika aku di dunia, aku betul tidak menjadi berteman orang-orang yang soleh. Aku sungguh menyesal ketika aku di dunia dulu, aku tidak beriman kepada Allah. Aku sungguh menyesal ketika aku dunia dulu, aku tidak sholat. Aku sungguh menyesal ketika dunia aku punya harta yang sangat banyak, tapi aku tidak infakkan untuk kepentingan Allah. Maka orang itu akan menyesal ketika mereka sudah di alam kubur, akan mengatakan famalana min syafi'in. Nyesel, Pak. Makanya kita yang masih ada di dunia ini, Pak, ayo perbanyak yang kita bisa. Kalau kita nggak menginfakkan harta, minimal kita banyak berzikir dan kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, Pak, ketika Isra Mi'raj itu. Ketika Isra Mi'raj itu, maka Rasulullah itu dibawa sampai ke langit. Ke langit yang pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian sampai ke atas ketemu Nabi Isa, sampai ketemu Nabi Musa, sampai ketemu dengan Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Begitu ketemu Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Muhammad Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah mirip denganku. Kemudian mereka naik ke atas. Begitu naik ke atas, ke Sidratil Muntaha. Begitu sampai Sidratil Muntaha, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku tidak mungkin bisa mengantarkan engkau sampai ke langit yang paling atas, yaitu Sidratul Muntaha. Maka engkau menghadaplah sendiri, engkau bertemu dengan Allah. Maka kemudian ketika di langit, maka kemudian Rasulullah mencium bau yang sangat wangi. Mencium bau yang sangat wangi. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu baunya apa yang begitu harum, wahai Jibril? Maka kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, itu adalah baunya Ibu Siti Masitoh. Kenal Ibu Siti Masitoh betul Pak? Ada yang kenal Ibu Siti Masitoh betul? Sinten Pak? Kalau ada yang kenal nanti saya dikenalin Pak, saya belum kenal soalnya Pak. Jadi akhirnya apa? Maka ketika itu bertemu, maka malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu adalah bau makamnya Ibu Siti Masitoh. Coba bayangin Pak, baunya di dunia, baunya di tanah, baunya di bumi, maka baunya kecium harumnya sampai ke Sidratul Muntaha.
Coba bayangkan apa ini yang menjadikan seperti itu. Maka bertanyalah kemudian Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, kenapa bisa sampai seperti itu? Maka kemudian malaikat Jibril menyampaikan dan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu itu ketika Ibu Sitoh masih hidup, maka suaminya namanya Hazakir ini adalah orang yang dibunuh oleh Raja Fir'aun. Dibunuh oleh Raja Fir'aun. Maka kemudian ketika perdebatan di situ ditanyai oleh Raja Fir'aun, kemudian ketahuan ketika Hazakir ini tidak setuju bahwa orang-orang yang mempunyai ilmu sihir beriman kepada Nabi Musa. Kemudian apa? Kemudian Raja Fir'aun langsung mengatakan, orang-orang yang beriman kepada Musa, orang-orang yang mencintai Allah, maka aku ingin mereka dihukum dan dibunuh, kata Fir'aun. Maka dibunuh, maka di situ dibunuh. Maka kelihatanlah bahwa ternyata Hazakir, orang kepercayaan Fir'aun ini, jangan-jangan Hazakir ini juga beriman kepada Allah dan menganggap Allah adalah Tuhannya dan Musa adalah nabinya. Kemudian apa? Ternyata diselidiki, dipantau, ternyata benar Hazakir adalah orang yang beriman dan mencintai Allah. Kemudian ketahuan di situ. Maka kemudian Hazakir, wahai Hazakir, apakah engkau beriman kepadaku? Apakah engkau menganggap aku ini adalah Tuhanmu ataukah Allah Tuhanmu? Maka Hazakir mengatakan, ya Fir'aun, Tuhanku adalah Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah, kata Fir'aun. Tuhanku adalah Allah. Maka kemudian Raja Fir'aun langsung marah. Maka tangkaplah dia Hazakir. Maka kemudian apa? Bawa ke buah kurma, kemudian apa ya bahasanya, dicancangnya apa Pak? Ditaleni Pak. Jadi tangannya Hazakir kiri kanan dan kiri itu ditaleni sebagai buah, ditaleni apa ya? Ditaleni di pohon kurma, kemudian sambil dipanah. Dan itu disaksikan oleh anak dan istrinya, yaitu Ibu Masito, melihat seorang suaminya dipanah hidup-hidup. Anaknya ngelihat. Tapi kemudian Bu Masito telah mengatakan, ya Allah, aku tetap menganggap Engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Maka kemudian sampai meninggal. Hazakir ini adalah orang yang membuat petinya Nabi Musa ketika Nabi Musa masih kecil itu, Nabi Musa dikintir nonang kali sampai akhirnya ketemu dengan keluarganya Raja Fir'aun itu. Itu adalah Hazakir yang membuat. Kemudian kemudian pada suatu hari akhirnya, kemudian setelah dieksekusi mati, kemudian meninggallah, kemudian mereka keluarganya kembali kepada keluarga di kerajaan Fir'aun. Maka begitu kembali dengan kerajaan Fir'aun, maka kemudian Ibu Masito ini menyisir putrinya Raja Fir'aun. Menyisir putrinya. Begitu menyisir, ternyata ternyata sisirnya jatuh. Begitu sisirnya jatuh, kemudian diambillah sisirnya oleh Bu Masito ini. Lupa Bu Masito mengatakan sebelum mengambil itu dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka langsung putrinya Fir'aun langsung begini, hai Masito, siapa yang kau maksud dengan menyebut nama Tuhanmu? Apakah Tuhan itu adalah ayahku? Maka Bu Masito langsung mengatakan, bukan, aku mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanku. Aku dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya, yang kau maksud itu Tuhannya adalah Tuhan Allah atau Tuhan ayahku, wahai Masito? Maka Bu Masito mengatakan, yang aku maksud adalah ini adalah Tuhanku Allah dan Tuhannya bapakmu juga. Maka kemudian apa? Maka putrinya Raja Fir'aun langsung ngancam Bu Masito, aku akan laporkan kepada ayahku biar engkau dihukum. Ternyata benar-benar dilaporkan kepada ayahnya. Wahai ayahku, ternyata Masito adalah beriman kepada Allah. Ternyata Masito adalah orang-orang yang mengimani Musa sebagai nabi. Maka kemudian ditanyailah Bu Masito ini oleh Raja Fir'aun. Hei Masito, apakah benar bahwa Tuhanmu adalah Allah sedangkan aku bukan Tuhanmu? Maka Masito lalu mengatakan, ya Tuhanku adalah Allah dan Allah juga Tuhanmu. Engkau tidak menganggap aku sebagai Tuhan? Enggak, karena engkau juga sebagai hamba. Maka kemudian marahlah di situ Raja Fir'aun. Maka kemudian menyuruh pengawalnya, wahai pengawal, siapkanlah penggorengan yang sangat panas, aku ingin menggoreng dia.
Kemudian apa? Didatangin istrinya Raja Fir'aun, yaitu Asyah. Asyah langsung memberi motivasi kepada Masito, wahai Masito, bersabarlah, aku sesungguhnya juga beriman kepada Allah. Allah juga akan Tuhanku. Musa adalah nabi kita. Langsung disemangati sama istrinya Fir'aun, Aisyah. Kemudian apa? Kemudian dikumpulkan benar, ada penggorengan tembaga yang sangat panas yang sudah dibakar oleh para pengawal-pengawal Raja Fir'aun. Maka dibakar, begitu dibakar, maka apinya sangat tinggi. Apinya sangat tinggi dan sangat panas. Begitu sangat panas, ternyata di penggorengan itu. Kemudian Masito ditanya sama Raja Fir'aun, wahai Masito, apakah engkau tetap akan mengatakan bahwa Tuhanmu adalah Allah? Kalau engkau mengatakan aku adalah Tuhanmu, kalau engkau mengatakan Fir'aun adalah raja dan Tuhanmu, maka aku akan bebaskan engkau dan anak-anakmu tidak akan kulemparkan ke dalam api yang sangat panas. Maka kemudian Masito mengatakan, wahai Fir'aun, aku tetap mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah Tuhanmu juga. Maka marahlah di Raja Fir'aun. Kemudian mereka akan dilemparkan ke dalam api yang sangat panas. Kita bisa bayangkan, Pak, api yang sudah sangat panas ditaruh di tembaga. Anak tadi, anak yang sangat soleh, bermimpi hari kiamat, tangannya langsung gosong, Pak. Ini langsung mau dilemparkan. Maka dikasih kesempatan kepada Fir'aun, wahai Masito, apakah engkau tetap mengatakan bahwa Tuhanmu adalah Allah? Maka kemudian Masito sama seperti dalam surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah, kemudian dilakukan summastaqamu alaihimul malaikat. Jadi orang-orang yang tetap mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, maka malaikat itu akan turun kepada orang yang soleh dan mengatakan, wahai orang yang soleh, jangan pernah engkau khawatir, Allah akan memberikan syurgamu. Orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang tetap mencintai Allah, orang-orang yang punya pendirian mencintai Allah, maka Allah akan memberikan tempat yang sangat tinggi, yaitu syurganya Allah. Maka kemudian apa? Kemudian mereka, Masito ini masih ditawarkan lagi oleh Fir'aun, wahai Masito, apakah engkau tetap mengakui aku sebagai Tuhanmu ataukah Allah? Maka dengan tegas Masito mengatakan, Allah Tuhanku. Makanya qalu rabbunallah, aku mengatakan Allah adalah Tuhanku. Maka kemudian apa? Maka dilemparkan anaknya yang pertama. Begitu dilemparkan, Pak, penggorengan dilemparkan. Kemudian baru anak yang kedua yang sedang disusui sama Musa mau dilemparkan juga. Kemudian tiba-tiba anak yang masih dalam susuan seorang ibu Masito ini berkata kepada ibunya, ngomongnya begini, Pak, tak ngerti Pak ya. Kemudian dia berkata kepada ibunya, wahai ibuku, sabarlah engkau. Siksa di dunia ini tidak ada apa-apa dibanding di akhirat. 70 kali jauh lebih berat daripada siksaan di akhirat. Wahai ibuku, janganlah engkau takut. Anak masih kecil, Pak, anak masih dalam susuan bisa mengatakan seperti itu kepada ibunya, memberikan semangat kepada ibunya. Wahai ibuku, janganlah engkau takut bahwa Allah telah membukakan syurganya. Allah telah membukakan syurganya bagi orang-orang yang mencintai Allah, bagi orang-orang yang komitmen mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanku. Maka mereka akan, malaikat akan menurunkan dan malaikat akan melindungi orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhanku, dan syurga pun telah dibukanya di situ. Maka kemudian dilemparkanlah Bu Masito oleh para pengawal Raja Fir'aun. Begitu dilemparkan apa? Ternyata Pak, ternyata Allah telah menyuruh malaikat Israel, wahai malaikat Israel, ambillah nyawa hambaku, hambaku yang tetap mencintai dan mengatakan Tuhanku Allah walaupun ditekan orang. Kemudian dilemparkan. Kemudian begitu dilemparkan, ternyata Ibu Masito ini tidak teriak menangis juga tidak. Ternyata teriak apapun kepada kesakitan juga tidak. Karena ternyata Allah sudah mengambil nyawanya Bu Masito lebih dahulu. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang mencintai Allah, ketika mereka akan dihadapkan pada kematian, mereka tidak akan pernah takut karena mereka juga rindu kepada Allah.
Orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang rindu kepada Allah, maka mereka tidak akan pernah bertakut bertemu dengan Allah. Mereka tidak akan pernah takut menghadapi kematian, karena mereka juga rindu kepada Allah. Nek kira-kira jenengan sampun rindu Allah nomor dereng, Pak? Nek jenengan misalnya dibudut Allah malam ini, siap nggak, Pak? Siap. Alhamdulillah. Ternyata orang sini alim-alim semua, Pak. Alhamdulillah. Yang bilang siap kita doain diambil malam ini ya. Loh, diambil begitu mungkin gak ada suaranya lagi. Ya. Ya. Ternyata apa, Pak? Ternyata orang yang diambil para kekasihnya Allah itu begitu rohnya mau dicabut, Pak, itu ditanyain, Pak. Sama kayak Nabi Musa. Nabi Musa itu pertama ketika rohnya mau dicabut, malaikat Israel datang kepada Nabi Musa. Langsung dia datang, malaikat Israel langsung menjadi seorang manusia yang sangat ganteng. Itu mau nyabut rohnya Nabi Musa. Langsung Nabi Musa itu mukul malaikat Israel. Begitu dipukul, Pak, langsung matanya malaikat Israel itu buta, nggak bisa melihat. Langsung buta, Pak. Begitu buta, maka kemudian malaikat Israel kembali ketemu dengan Allah dan berikan mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku tadi mau mencabut ruhnya Nabi Musa, aku dipukul ya Allah, dan aku tidak bisa melihat. Maka kata Allah, wahai Israel, aku akan berikan engkau bisa melihat kembali, dan cabutlah nyawanya. Nanti kamu akan menyebut Nabi Musa, tanyakan kepadanya, apakah Musa mau meninggal sekarang atau meninggal yang akan datang. Kalau Musa mau meninggal masih lama, mau hidup di dunia, maka taruhlah tangannya di dalam lembu. Sekali megang lembu itu, maka akan menjadi 1 tahun. Kalau mereka masih mau, maka peganglah lagi sampai seterusnya. Kemudian yang kedua, datanglah malaikat Israel datang kepada Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Musa. Maka dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Nabi Musa, aku diutus Allah ke sini untuk mengambil nyawamu. Aku diutus Allah untuk mengambil nyawamu. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Allah, apakah benar malaikat Israel akan menyambil nyawaku? Coba, Pak, malaikat Israel dipertanyakan benar apa enggak, enak enggak kira-kira? Maka kemudian jawab, iya benar, bahwa Allah, aku menyuruh malaikatku untuk mengambil rohmu. Maka dia bilang, apakah ya Nabi Musa, apakah engkau mau umurmu panjang lagi? Apakah engkau mau sekarang diambil nyawanya? Maka kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada malaikat Israel, ya Israel, ambillah nyawaku, karena aku sudah rindu dan kangen kepada Allah. Aku sudah cinta. Aku sangat cinta kepada Allah. Aku sudah sangat rindu kepada Allah. Aku juga kangen bertemu dengannya. Sehingga ambillah aku hari ini, ambillah aku sekarang, wahai malaikat Israel. Maka dicabutlah nyawanya. Maka kemudian kembalilah ruhnya kepada Allah. Ruh itu, Pak, ruh itu kalau sudah dicambil oleh Allah, orang itu kalau mau meninggal, maka malaikat itu datang. Maka sebanyak malaikat itu langsung datang, Pak. Langsung datang, begitu mau datang, maka mereka berjajar malaikat ini. Kalau orangnya orang yang soleh, kalau orangnya orang yang alim, kalau orangnya orang yang banyak amal kebaikan, maka malaikat ini berubah wajahnya, Pak. Nggak ada yang menyeramkan. Kemudian malaikat Israel ada di tengah, ada di kepalanya orang yang akan dicabut nyawanya. Sama kayak dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang cinta kepada Allah, bagi orang-orang yang rindu kepada Allah, dan bagi orang-orang yang beramal baik, maka ketika mereka ruhnya akan dicabut, dia akan dikatakan, wahai fulan, Tuhanmu sudah menunggu. Kalau orang yang baik, Pak, itu malaikat langsung motivasi, wahai fulan, malaikat sudah menunggumu di sana. Maka cepatlah rohmu keluar. Maka roh itu langsung cepat keluar karena mereka bertemu dengan Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi jannati. Jadi roh itu, Pak, ketika mau dicabut, maka malaikat itu sudah menawarkan, cepatlah engkau keluar rohmu karena Allah sudah menunggumu. Maka senangnya minta ampun orang-orang yang cinta kepada Allah ketika rohnya mau dicabut. Maka begitu rohnya dicabut, langsung rohnya ini bertemu dengan Allah lebih dahulu. Maka dibawa oleh malaikat itu kepada langit yang pertama.
Begitu pada langit yang pertama ditanyanya oleh malaikat, wahai malaikat, itu rohnya siapa? Begitu bau wanginya, aku ingin menyolatkan lebih dulu dan aku ingin memandikan dulu. Orang itu kalau orang yang selalu cinta Allah, orang selalu berbuat baik-baik, mau meninggal, malaikat pun ingin mandikan, Pak. Maka dimandikan oleh malaikat dan malaikat pun menyolatinya sampai langit berulai. Sampai kemudian langit yang atas dia menanya, wahai fulan, itu rohnya siapa? Ini adalah rohnya orang soleh, orang-orang yang mencintai Allah. Langsung mengatakan, ya malaikat, aku ingin memandikannya dan aku ingin mensolatkannya. Sampai ke atas, kemudian sampai begitu ke atas, maka Allah mengatakan, wahai malaikat, turunkanlah rohnya dia, maka jadikanlah satu dengan jasadnya. Maka turunlah dari satu dengan jasad, maka dikuburkanlah. Jadi orang-orang yang mereka meninggal itu, mereka registrasi ke Allah lebih dahulu. Jadi ada registrasinya, Pak. Registrasi ke Allah, begitu Allah bilang, aku ridho kepada hambaku, maka turunkanlah kemudian, maka kemudian diturunkan, kemudian mereka dibawa kubur. Maka orang-orang yang cinta Allah, begitu dibawa kubur, mereka itu senangnya minta ampun karena mereka akan bertemu dan berjumpa dengan Allah. Begitu dimasukkan di gotong, Pak, itu bisa mengatakan, Pak, ini kok aku lama bahkan gak dibawa-bawa ke kubur, gak dikubur-kubur. Makanya Pak, orang-orang yang soleh, orang-orang cinta kepada Allah, itu tidak pakai menunggu lama. Anaknya mau di luar negeri sebagainya, tetap mereka dimakamkan cepat. Karena Allah sudah rindu dan orang ini juga rindu kepada Allah. Kebalikannya Pak, kalau orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang suka berzina, orang-orang yang suka minum, orang-orang yang suka bermabuk, orang-orang yang suka menyakiti haram, ketika mereka meninggal dan mereka belum tobat kepada Allah, maka mereka akan disiksa di alam kuburnya. Ketika malaikat akan merunut dan akan mencabut nyawanya, maka malaikat langsung mengatakan, wahai roh, keluarlah rohmu sendiri. Rohnya dikusuk keluar sendiri, Pak. Kata ya, begitu nggak bisa keluar, maka dipukullah oleh malaikat badannya itu untuk mengeluar rohnya. Ternyata rohnya nggak keluar, dipukul nggak. Kenapa? Karena mereka takut untuk bertemu dengan Allah. Tidak akan bertemu dengan Allah. Makanya Pak, jenengan ini kalau masih ada bapak, masih ada ibu, tolong Pak, hormati ibu jenengan, sayangi ibu jenengan. Itu kesempatan masuk surga lebih mudah, Pak. Jenengan diridhoi ibu, itu sudah sangat nikmat, Pak. Patuhlah kepada ibu, cintai ibu, Pak. Ojo wani-wani kali ibu, ojo Pak. Itu tempat kesempatan untuk masuk surga lebih dulu adalah mencari ridhonya seorang ibu. Maka kemudian apa? Maka rohnya ini dipukul oleh malaikat, nggak keluar. Ternyata apa? Roh ini takut akan bertemu dengan Allah. Karena dia sadar, dia tidak pernah mengimpikan untuk bertemu dengan Allah. Mereka tidak pernah bermimpi untuk mau bertemu dengan Allah. Padahal orang-orang dalam Al-Quran, dari siapa yang mereka adalah mereka merindukanku, mereka adalah sangat ingin bertemu denganku, maka aku akan jauh lebih menyambutnya kepada hamba-hambaku. Jadi hamba yang mereka begitu rindu kepada Allah, begitu cinta kepada Allah, maka begitu cabut nyawanya, maka Allah pun merindukannya. Wahai hambaku, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi jannati, wahai hamba-hambaku. Banyak Pak, pokoknya kita harus banyak berzikir, banyak baca surat Ikhlas. Pokoknya perbanyak sisa umur kita untuk bisa sama-sama mencintai Allah. Kalau orang-orang yang mencintai Allah, sama kayak tadi, begitu di alam kubur, mereka belum dimasukkan ke dalam kubur, maka mereka sudah bertemu dengan Allah. Tapi kebalikannya, jika orang-orang yang tukang zina, orang yang biasa minum, orang yang biasa berani kepada orang tua, orang-orang yang biasa melakukan yang buruk, dan mereka belum taubat ketika mereka meninggal dunia, maka begitu sampai langit ketujuh, Allah mengatakan, wahai malaikatku, turunkanlah ke bumi, himpitlah dia. Suruh ngimpit, Pak. Maka dihimpit, maka kemudian apa? Begitu mau dimakamkan, maka seorang ini begitu dibawa kerandanya menuju kubur, maka sesungguhnya dia adalah menangis. Aku mau dibawa kemana? Aku nggak mau dimasukkan ke dalam kubur. Kalau mereka karena akan menjalankan siksanya Allah. Makanya di situ Pak, kalau ada orang meninggal, kalau bisa keluarganya orang meninggal, kemudian mereka sudah pergi, maka ketika 7 jarak
7 langkah, maka kalau bisa keluarganya mendoakannya, ya Allah berikanlah rahmat kepada si fulan dan fulan. Rahmati ya Allah. Karena orang-orang yang mereka tinggal menanti orang-orang yang punya anak yang soleh, orang-orang yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Makanya kalau bisa Bapak Ibu semuanya, ayo kita banyak mendoakan ahli-ahli kubur kita yang sudah mendahului kita semuanya. Ini adalah gambaran bagaimanakah orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang merindukan Allah, ketika mereka kembali kepada Allah, maka mereka rindu dan cinta Allah. Begitu cinta Allah, maka Allah juga mengatakan, wahai hambaku, aku sambut engkau dengan tangan yang sangat lebar. Aku sambut engkau, aku juga rindu kepadamu. Jenengan sudah mengatakan cinta ke Allah dereng, Pak? Jenengan sudah ada rasa cinta ke Allah dereng, Pak? Apa itu? Piye cintane ke Allah itu? Kalau sholat, kata Nabi Musa, sholat itu adalah untukmu, zakat adalah untukmu, puasa adalah untukmu. Ada hal yang lain yang mesti harus kita perhatikan. Maka ketika Nabi Musa itu bertemu dengan Allah 3 hari, Nabi Musa berjalan-jalan dengan Allah. Dalam perjalanan itu ada 114.000 kalimat antara ucapan dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Di dalam tafsir ada 114.000 di dalam dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Ada di antaranya inti pembicaraannya adalah ada 3 pembicaraan. Yaitu yang pertama adalah orang-orang yang bisa menjauhi larangan Allah dan bisa menjalankan perintah Allah. Maka orang-orang yang bisa menjalankan perintah Allah, orang-orang yang bisa menjalankan larangan-larangan Allah, mereka seluruh meninggalkan, maka mereka akan masuk surga tanpa hisabnya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang selalu menjalankan dan yang selalu berzuhud di dunia ini. Mereka mempunyai kebutuhan dunia banyak, mereka diinfakkan untuk kepentingan Allah, maka Allah akan memberikan syurganya. Dan yang ketiga adalah ternyata orang-orang yang bisa ketika meminta kepada Allah dengan menangis karena takut kepada Allah. Mereka sholat, mereka minta kepada Allah tiap malam, beristighfar, sholat tahajud, mereka sampai nangis-nangis karena takutnya kepada Allah. Maka mereka akan diberikan ketika di alam surga nanti, ketika di akhirat, maka mereka akan dijadikan satu dengan para kekasihnya Allah, yaitu para aulia, para nabi-nabi. Itu mereka akan dijadikan satu kepada orang-orang yang mereka selalu mengutamakan dan mencintai Allah. Pun ngoten mawon nggih, Mas Gizur ya. Ya. Ya, mudah-mudahan semua bawa berkah dan manfaat. Ya, biar semua ahli kubur kita, semoga kita semuanya, ahli kubur kita semuanya dimaafkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan semoga kita nanti kembali kepada Allah, kita ada rasa rindu dan cinta kepada Allah. Carane biar ada rindu, maka kita ya kayak jenengan waktu pacaran dulu, Pak. Jadi kalau jenengan gak ada rasa rindu dan cinta kepada Allah, nah nanti juga begitu jenengan kembali, kata malaikat, awas yo kowe, ya kan gitu ya. Makanya harus banyak amal ibadah. Sekali lagi, kalau ibunya yang sudah lebih dahulu mendahului, maka doakanlah semuanya. Kita bisa bersedekah untuk atas nama ibu kita. Bahkan kemarin saya mendengar dari Mas Iput bilang sudah menghajikan dan membadalkan. Itu sungguh senangnya bagi orang tua, bagi anaknya yang telah membadalkan itu. Begitu datang pahala, itu senangnya minta ampun, Pak. Makanya mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang dicintai Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, Ya Allah. Aku mohon kepadamu, Ya Allah. Aku mohon kepadamu, Ya Allah. Jadikanlah kami, Ya Allah, orang-orang yang selalu Engkau ridhoi, Ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu Engkau maafkan, Ya Allah. Kesalahan apapun Engkau maafkan, Ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat sebelum kembali kepadamu, Ya Allah. Berikanlah secercah harapan keimanan kepada kami. Jadikanlah kami rindu kepadamu, Ya Allah. Jadikanlah kami cinta kepadamu, Ya Allah. Sehingga ketika kami kembali kepadamu, Ya Allah, Engkau juga menyambutnya dengan rindu dan kasih-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, orang yang datang ke sini semua mendoakan dengan ikhlas, Ya Allah. Dengan ridho-Mu, Ya Allah. Dengan bersabar, Ya Allah. Maka rahmatilah, Ya Allah. Jadikanlah ini sebagai amal soleh, Ya Allah. Jadikanlah amal yang soleh, Ya Allah. Dan keluarganya Mas Ifut, Ya Allah, yang sudah mendahului, Ya Allah. Rahmatilah, Ya Allah. Rahmatilah, Ya Allah. Rahmatilah, Ya Allah, kepada ahli kubur kita semuanya, Ya Allah. Dan jadikanlah kami, Ya Allah, orang-orang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah kelak, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami, Ya Allah. Jadikanlah kami orang yang selalu rindu dan cinta kepadamu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu